aku juga kayaknya nih ada sesi yang gimana aku tuh mau ketawa karena suasananya tegang jadi kayak bener. Hal-hal yang sulit tentang perekonomian di Indonesia bagaimana? Langsung bahas ekonomi ya ini ya. Rasanya nggak bisa dijelasin ya. Kayak wah gitu. nggak bisa dijelasin cuman wah. Iya Nah, dong. secara pas habisnya grand final nih kita deep Udah. talk sampai Nangis sampai malam. Kan di Mas Jajing Stasa 23 ini Juga lihat banget. gak sih? Iya. Halo Sheberians, welcome to Sheber Podcast. Bersama saya Dimas Rizal dan aku Diajeng Naura, kami dari Dimas Jajing Stasa 2022. Wow, banget nih Nau, kita tidak bertemu, tidak ngobrol bareng-bareng seperti ini. Bener banget. Kalau di episode kali ini nih, mungkin teman-teman pada kangen gak sih? Karena kita udah lama banget gak bikin Sheber. Bener Nau, dan tentunya untuk mengobati para Sheberians di rumah nih, di episode kali ini tuh episode yang sangat spesial. Karena ada apa tuh? Karena bintang tamunya Nau. Siapa sih bintang tamu kita di episode kali ini? Ada hubungannya dengan Statsa gak ya? Ada hubungannya sama Dimas Diajeng Stetsa sih lebih tepatnya. Waduh, berarti hubungannya sama Duta SMA Negeri 4 Malang nih. Bener banget. Tapi kalau misalnya kita lihat di tempatnya Sheber kita kali ini nih ada yang berbeda gak sih Dimas Rizal? Berbeda banget Nau. Wah banget gak sih? Banget. Lebih keren gak sih? Lebih dong, dan juga lebih Pastinya. modern gak sih Nau? Iya, kita lagi ada di mana nih Dimas Rizal? Kita lagi ada di Malang Creative Center. Atau biasa orang arek Malang ki nyebutnya MCC. Bener Kudu banget. CCM lo yo. Iki sebutan kudu alian. Nggih. MCC. Oke, kita banyak banget nih basa-basinya. Ngomong soal bintang tamu tadi nih, siapa sih bintang tamu kita kali ini? Langsung aja gak sih Nau, timbang berlama-lama lagi nih para Sheberians juga pasti penasaran banget. Ya, langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini yaitu the winner of Dimas Jajing Stasa 2023. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Dimas Raffi dan di samping aku Ya, perkenalkan saya Diajeng Deva. di sini kami sebagai the winner of Dimas Jajing Stasa tahun 2023 yang akan menjadi bintang tamu pada Sheber kali ini. Wah, tepuk tangan dulu dong. Sangat spesial ya Nau. Bener banget. Dimas Raffi dan juga Diajeng Deva inilah ya, dan juga teman-teman dari Dimas Jajing Stasa 2023 lainnya yang akan meneruskan program kerja dari Dimas Jajing Stasa 2022 termasuk Sheber Podcast. Yaps, bener banget. Oke, daripada lama-lama basa-basi, langsung aja kita ke topik utama gak sih? Kita bakalan tanya-tanya suatu hal-hal yang menarik pastinya. Bener Nau. Pertanyaan pertama apa nih Dimas Rizal? Kalau aku sih Nau, pasti itu penasaran dengan kabar mereka. Gimana sih kabarnya setelah menjadi Dimas Jajing Stasa 2023 ini? Sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, kita benar-benar ini first time pertama kali bareng-bareng proker dari DDS 2022 dan juga DDS 2023. Ini pertama kali nih. Nah, buat perasaannya sendiri, alhamdulillah meskipun di kelas 11 ini mungkin banyak halangan, banyak tugas, banyak kendala dan lain sebagainya. Tapi kita bersyukurlah bisa berkumpul kembali berbincang-bincang pada kesempatan kali ini. Wow, Oke. keren banget. Kalau dari Diajeng Deva sendiri gimana? Ya, kalau misalnya dari saya sebenarnya kurang lebih sama ya kayak Dimas Raffi. Jadi di sini kita dari teman-teman yang finalis Dimas Jajing Stasa 2023 ini kembali bekerja sama-sama lagi untuk menjalankan proker-proker, dan kami juga menjalankan proker Sheber ini sama-sama dari Dimas Jajing Stasa 2022. Jadi mungkin pengalaman yang baru, terus banyak banget halangan-halangan yang baru aja kita hadapi, tapi berkat bantuan dari teman-teman DDS 2023, 2022 serta pihak-pihak yang lain jadinya terlaksana ya. Alhamdulillah. Keren banget. Berarti ini di Sheber Podcast yang ketiga ya Nau ya? Iya, episode ketiga. Wow.
Kalau misalnya tadi kan udah bilang nih, perasaannya gimana sih setelah menjadi Dimas Jajeng Stetsa 2023? Ngomong-ngomong soal perjalanan nih, gimana sih perjalanannya dari awal sampai bisa dinobatkan sebagai the winner of Dimas Jajeng Stetsa 2023? Waduh, kalau tanya-tanya soal perjalanan, tentunya perjalanan kita panjang nih ya. Mungkin dari awal teman-teman semua yang belum tahu tentang kedutaan, aku juga sama, dulu di awal juga bukan background kedutaan pada saat SMP. Jadi pada saat SMA ini ada niatan kecil banget buat nyoba-nyoba dan didorong oleh orang-orang di sekitarku buat nyoba jadi duta SMA Negeri 4 Malang. Nah tentunya pertama-tama bingung, terus resah, terus nggak tahu ini gimana-gimananya, itu pasti ada di pikiran kita. Namun ketika masuk di lingkup Dimas Jajeng Stetsa sudah mulai dibimbing oleh teman-teman semuanya, oleh para kakak-kakak Dimas Jajeng Stetsa tahun 2022. Dan mereka benar-benar memberikan sesuatu yang baik lah untuk mengembangkan dari aku yang awalnya 0 nih kedutaannya menjadi yang tahu akan kedutaan seperti itu. Waduh, keren banget. Kakak-kakaknya support system juga ya? Iya, pasti dong. Kalau nggak support system gimana jadinya gitu? Iya, bener banget. Kalau dari Jajeng Jeva sendiri gimana? Ya sebenarnya kurang lebih sama juga. Ya kayaknya dari tadi sama terus ya. Yang lain dong. Ya tapi beneran emang sama. Jadi saya tuh background kedutaannya juga nggak ada sama sekali. Untuk dulu tuh lebih ke ikut paskib gitu yang gitu-gitu. Terus sekarang itu masuk ke kedutaan. Jadi bener-bener harus belajar dari nol dan kayak baru tahu ternyata kalau di SMA itu ada dutanya gitu. Jadi wah menarik nih. Jadi akhirnya saya memberanikan diri coba karena teman-teman saya juga mendorong, ayo kamu bisa ya udah. Akhirnya saya coba. Ya. Alhamdulillah. Jadi saya ngerasa bersyukur banget dan beruntung banget bisa ketemu sama orang-orang baik di sekitar saya. Masya Allah. Jadi 2022 yang ganteng-ganteng dan cantik. Waduh. Juga teman-teman saya yang sudah banting nih gitu. Jadi ya kayak gitu kurang lebih. Wow. Oke, ngomong-ngomong soal perjalanan sudah nih, perasaannya juga sudah. Nah, kalau misalnya tips and trick dari kalian gimana sih? Iya, kalau tips and trick ini pastinya berguna banget gak sih buat Dimas Jajeng Stetsa selanjutnya? Atau mungkin kalian yang mau tertarik ikut duta-duta lainnya, boleh dong di spill nih. Waduh, bener banget. Tips and trick udah kayak apa jadi Untuk tips and trick, kalau aku dulu yang mulanya adalah orang yang tidak ada background kedutaan sama sekali. Di awal mungkin buat teman-teman semua, apalagi teman-teman yang jiwa-jiwa gengsi nih di luar sana, itu mungkin harus memberanikan diri nih buat tanya-tanya baik ke panitia pendaftarannya maupun ke kakak kelas yang merupakan Dimas Jajeng Stetsa tahun sebelumnya. Nah, ini merupakan hal penting untuk kalian. Mengapa? Karena di situ kalian bisa tahu pengalaman mereka ini seperti apa, yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi, yang harus dihindari itu seperti apa. Nah, kalau aku dulu sih tanyanya ke Dimas Faris. Waduh, ya. Soalnya anak olahraga banget kan. Oh iya, satu ekskul gak sih? Iya, Dimas Faris kan juga Dimas berbakat kan. Iya. Lalu yang kedua mungkin buat teman-teman di luaran sana harus lebih berani lagi sih buat mengulik dirinya sendiri. Harus berani lagi buat keluar dari zona nyaman kalian. Kenapa? Karena kalau aku dulu merasa bahwasanya ya masuk SMA, fokus ke akademik, bagusin nilai, ngejar SNBP nih buat universitas nanti. Dan ternyata di tengah-tengah ada yang namanya Dimas Jajeng Stetsa dan teman-teman juga pada support dan akhirnya mengumpulkan tekad dan keberanian buat nyoba dan juga mendaftarkan diri. Dan akhirnya ketika udah nyemplung nih di Dimas Jajeng Stetsa, kan kalian pasti ngerasanya apa sih kalau enggak all in di sini itu rugi. Kita udah rugi waktu, udah rugi biaya, udah rugi tenaga juga kan, seperti itu. Wah, kalau dari Jajeng Deva ini gimana ya tips and triknya? Silakan Jajeng Deva. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk tips dan trik dari saya ya, saya mikirnya kalau untuk teman-teman yang emang udah tertarik nih, penting banget buat membangun rasa percaya dirinya. Nah, dari rasa percaya diri itu kita jadi berani untuk melakukan sesuatu. Dari seperti kata Dimas Raffi tadi, kita bisa lebih berani buat nanya-nanya. Jadi kita bisa hitungannya itu nambah relasi nih ke orang-orang lain di sekitar kita. Lalu ya
yang masih berhubungan sama kepercayaan diri tadi, ya menjadi diri sendiri, karena dengan itu kita bisa menampilkan pesona kita, daya tarik kita, dan kelebihan kita, supaya nanti siapa tahu di lirik-lirik buat jadi winner. Waduh. Keren banget. Oke, kalau tadi Dimas Raffi jawabnya tips and triknya berani. Kalau di Ajeng Deva tadi itu lebih percaya diri dan juga menunjukkan dirinya pribadi ya, bukan mengikuti orang lain. Menurutku keren banget sih, Keren Nal. banget. Apalagi nih kalau misalnya seorang duta nih pasti harus menerapkan 3B nggak sih yang Iya. paling utama? Brand, beauty, and behavior. Iya guys, itu yang paling penting dan juga menjadi pedomannya dari Dimas Djajeng Stetsa 2023 ini. Oke, kalau menurutnya Dimas Raffi dan juga Djajeng Deva nih, apa sih agent of change itu? Agent of change, atau kalau dari bahasa Indonesianya adalah agen perubahan. Benar. Ya. Menurutku dari bahasanya sendiri, seorang agen perubahan merupakan ya orang yang memiliki niat untuk merubah, dan merubah ini tidak hanya dirinya sendiri, melainkan juga orang lain, orang-orang di sekitarnya. Apakah merubahnya ke arah yang buruk? Itu jadi agent of chaos kan nanti. Jadi tentunya ini kita merubah ke lingkup yang lebih positif lagi. Apakah agent of change ini menjadi sesuatu yang penting di era saat ini? Tentu saja, sangat amat penting. Karena di era saat ini bisa kita lihat banyak sekali kekacauan di berbagai bidang yang membutuhkan seorang atau agent perubahan nih untuk merubah keburukan tersebut menjadi sesuatu yang lebih positif lagi, seperti itu. Oke, kalau menurutnya Deva nih, Deva ini termasuk agent of change gak sih? Ya, kalau misalnya dari aku ya menambah dari Dimas Raffi, karena sepertinya sudah dijabarkan semuanya ya. Iya. Iya, jadi agent of change itu berubahnya tidak harus hal-hal yang besar, karena ya pasti sulit kan. Dan untuk mencapai hal yang besar itu kita perlu juga membangun dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, seperti dari lingkungan-lingkungan sekitar kita, terus bagaimana kita bersikap ke orang lain. Nah, dari situ kita bisa berbuat baik ke orang lain, dan orang lain pun nanti akan ikut ke kita. Jadi merubah kebiasaan-kebiasaan kita dari hal-hal kecil. Sebagai seorang duta, kita juga harus apa ya istilahnya, kita membawa, ya betul, kita membawa orang lain supaya dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di sekitar kita nih, mau dari itu sikap atau tindakan ataupun kata-kata ajakan gitu juga termasuk. Berarti Benar agent of banget. change ini harus dimulai dari hal yang sekecil apapun itu bisa dilakukan ya untuk menjadi agent of change atau agent perubahan ini. Iya, Kalau betul. menurutnya Djajeng Naura sendiri gimana nih? Oh ya, kalau misalnya dari yang udah aku tarik dari mereka nih, berarti agent of change ini adalah seseorang yang bisa melakukan perubahan. Nah, agent of change ini nggak cuma dari orang-orang yang udah mempunyai gelar atau orang-orang yang pinter berprestasi gitu, enggak ya teman-teman. Karena kita pun sendiri, siapapun bisa menjadi agent of change. Dengan melakukan hal-hal yang positif, dengan menyebarkan hal-hal yang baik dan juga tidak mencontoh hal-hal yang buruk, itu sudah menjadi agent of change buat kita sendiri dan pasti bermanfaat buat generasi penerus bangsa. Karena siapa lagi kalau misalnya bukan kita ya? Bener. Siapa lagi ya? Kan kita kan juga generasi remaja nih ya, karena kita di tahun-tahun ini itu remaja itu banyak sekali guys, dan kita itu harus menyongsong bonus demografi dengan benar. Kalau bonus demografinya tidak dilaksanakan dengan benar, malah nanti menjadi agent of chaos. Gitu. Oke, karena tadi kita sudah tanya-tanya, kalau misalnya dilihat dari Instagram Dimas Djajeng Stetsa, ini pasti teman-teman udah tahu dong kalau misalnya kita udah buka Q&A. Nah, setelah ini kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab Q&A yang telah kalian tanyakan. Bener. Tapi sebelum itu, gimana kalau misalnya kita cheers Minum dulu dulu dong? nih. Bener banget. Udah seret ya Nau? Udah, Nggak makanya apa-apa kita ya. minum. Kayaknya Dimas Djajeng Stetsa 23 ini udah deg-degan, jadi ayo kita cheers dulu. Yaps, untuk biar nggak tegang. Cheers. Cheers. Udah lega? Oke, udah lega nih, udah Aduh, nggak tegang lagi. udah nggak seret ya. Kayaknya kalau kita ke sesi Q&A ini lebih panas sih habis ini ya kayaknya ya. Aduh. Pasti juga penasaran sih apa aja sih pertanyaan dari teman-teman di Q&A kali ini. Oke. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Baik. Wow.
Aduh, aku lihat yang terakhir itu kayak duta kota. Keren banget. Oke. Masya Allah, Siap. tabarakallah. Amin. Bagaimana perasaan Dimas di Ajang Stetsa 23 waktu karantina? Soalnya dengar-dengar seleksi DDS sudah setingkat duta kota. Ayo. Waduh. Gimana nih DDS 23-nya? Setingkat duta kota. Sebetulnya kalau dari aku sendiri tidak mengira ya seleksinya nanti akan setingkat duta kota. Jadi bener-bener appreciate buat panitia dan juga ketupelnya nih. Ketupelnya lagi aku ajak bicara nih gitu yang udah membawa Dimas di Ajang Stetsa ini ke ranah yang lebih baik lagi. Kan kalian bisa bayangkan kalau seleksinya ini seleksi yang abal-abal. Gimana nantinya jadi para penerus Dimas di Ajang Stetsa ini. Nah, karena seleksinya sudah setingkat duta kota, tentunya yang akan dihasilkan nih adalah siswa atau siswi yang memang benar-benar berpotensi untuk menjadi Dimas di Ajang Stetsa seperti itu. Untuk di Ajang Deva, Gimana? Iya, kalau misalnya dari saya sendiri sih apa ya, perasaan Dimas di Ajang Stetsa 2023 karena tadi sudah dijabarkan ya. Kalau dari saya apa ya, deg-degan kayak tiap hari. Jadi deg-degannya itu tiap mau karantina, mau latihan intensif kayak selalu deg-degan. Aduh, persiapan saya ini cukup apa enggak ya gitu. Aduh, gimana nanti, apalagi di ada sesi yang paling worrying banget kayak sesi tanya jawab. Kalian tahu itu? Iya dong. Kan kita yang buat soalnya ya. Iya, jadi kayak bener-bener harus mempersiapkan banget supaya nanti kita bisa perform dengan baik, apalagi itu habis sekolah. Jadi kayak semua panitianya juga habis sekolah, terus kita semua habis berkegiatan lah intinya, dan harus perform yang terbaik untuk karantina ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi gimana tentang kualitas dari Dimas di Ajang Stetsa sendiri, karena sudah terbukti ya? Iya betul, sudah terbukti, sudah melalui semua kesulitan, hambatan, tantangan untuk tiba di tanggal 17 Mei 2023. Oke, kalau boleh tahu nih, di part karantina yang mana yang menurut kalian tuh sangat menegangkan? Kalau aku di part karantina mungkin yang pas FGD atau forum Oke. group discussion. Jadi kalau kalian pada tahu nih ya, pada awal kita masuk nih kan udah baris nih, masuk ke ruang serbaguna. Kondisi ruangan bener-bener setegang itu. Yang kemarin-kemarin kakak kelasnya ini masih bisa bercanda gurau, masih bisa nanya-nanya, itu masih senyum. Sekarang udah pada serius semua, pada posisi udah siap buat nanya-nanyain pertanyaan yang sulit buat adik kelasnya. Kalau dari Diajeng Deva mungkin ada tambahan? Ya, jadi tambahannya sebenarnya kita sependapat ya di Mas Raffi ya. Emang paling serem nih ya FGD ya? Iya betul, karena di FGD itu bener-bener diem ya. Jadi malah sebelum FGD ini kan saya masih masih meraba-raba FGD itu nanti seperti apa ya. Kira-kira saya kira itu bentuknya seperti diskusi bentuk kecil dalam grup-grup gitu. Ternyata ini semuanya diajak diskusi dan tentu saja sangat membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dan kesiapan mental yang luar biasa. Gini-gini walaupun Dimas Raffi bilang yang paling serem FGD, tapi dia dapat nilai yang paling tinggi. Waduh, iya nih Dimas Raffi keren banget. Apalagi waktu FGD emang tegang sih, aku sendiri sebagai penanya nih ya. Itu juga tegang karena kan pakai item-item kan pada saat itu. Iya. Dan juga duduknya juga melingkar, terus saling tatap-tatapan kayak. Iya. Aku juga kayaknya nih ada sesi yang gimana aku tuh mau ketawa karena suasananya tegang, jadi kayak Bener. Ini salah satu finalis Diajeng ya. Ya aku nggak tahu. Ini kalau kita ingat-ingat nih ya. Tapi siapa? lucu sih. Pip. Rahasia. Nanti pasti dia nonton tertawa-tawa sendiri. Oke, kalau misalnya pasti Syabira ini juga bingung kan ngomong-ngomong soal seleksi. Pasti bertanya-tanya gimana sih tahapan seleksi dari Dimas di Ajang Stetsa sendiri kok sampai bisa dibilang seduta Setingkat kota. duta kota. Yap, bener banget. Mulai dari awal deh jelasin. Nih, kalau sekarang dari saya dulu nih ya. Dari tadi dari Dimas Raffi terus. Gantian. Iya, terus jadi awalnya itu teman-teman ada
Seksi menyeleksi dokumen dulu ya. Jadi nanti ada persyaratan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dulu. Terus dari situ nanti ada pengumuman tentang tes tulis. Nah, dari tes tulis ini kita diberikan waktu. Dan waktu itu kita menulis esai yang berkaitan dengan isu budaya di Indonesia. Iya, betul banget. Iya, terus setelah tes tulis itu kita masuk ke tes wawancara nih. Mulai serem nih. Iya, mulai serem ya di Mas Raffi ya. Jadi di tes wawancara ini dibagi menjadi 6 kloter teman-teman yang tentunya punya topik yang berbeda-beda. Ada yang adiwiyata, ada yang tentang sekolah, inteligensi, dan lain-lainnya. Dan ada juga pos yang tiba-tiba itu tentang bahasa Inggris. Tentu saja ya, duta itu sangat berkaitan dengan bahasa Inggris, tapi kadang kemampuan berbahasa ya. Iya, jadi agak shock sedikit, takutnya nanti ditanya tentang hal-hal yang sulit tentang perekonomian di Indonesia bagaimana. Langsung bahas ekonomi ya ini ya. Iya, gitu. Terus yang terakhir itu ada tes minat bakat nih. Nah, minat bakat ini kayaknya tes yang paling menarik ya di Mas Raffi ya? Iya, betul. Yang paling menarik nih dari ketiga tes yang udah kita jalanin. Iya, kalau misalnya dari saya ini kemarin sempat bingung mau nampilin apa ya gitu. Iya, jadi saya nampilin tentang karya-karya saya. Jadi bentuknya tuh kayak presentasi gitu. Kalau di Mas Raffi kemarin nampilin apa? Kalau pas tes minat bakat kemarin aku nampilin video-videoku pas main bola voli aja sih. Sebenarnya dari awal juga bingung. Ini mau nampilin apa gitu. Tapi ujung-ujungnya ya udahlah kita ambil ini aja sesuai dengan minat bakat yang kalian miliki nantinya. Jadi jangan sampai ngarang-ngarang ya. Kalian nggak bisa gambar terus kalian ujungnya gambar. Nanti bisa gak lolos guys. Langsung ya Iya. di cut off. Waduh. Lalu setelah tes bakat minat ada apa lagi di Ajeng Deva? Nah, setelah tes bakat minat ini seingat saya ya ada break sebentar ya karena berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dan libur yang kebetulan waktu itu tuh mau puasa. Bener. Jadi setelah tes ini ada pengumumannya itu apa ya? Gimana kemarin? Aduh, deg-degan banget. Pengumuman finalis ya yang lolos. Soalnya itu kan 6 pasang. Waktu itu tuh lagi pondok Ramadan guys. Bener. Terus tiba-tiba langsung di-share pengumumannya kayak siapa yang lolos. Terus saya nggak nyangka sih. Kalau lolos ya. Iya, terus baru setelah itu ada karantina dan latihan intensif. Jadi kayak kalau setelah tahu kalau ada karantina dan latihan intensif ini kayak setelah menjalannya itu jadi mikir, oh jadi tes itu baru awal, itu bukan apa-apa gitu. Itu baru opening gitu ya. Iya. Masih panjang ya perjalanannya. Iya makanya. Iya, jadi ya begitu deh. Kalau misalnya sebenarnya tuh saya penasaran kalau dari kan gini kita lagi ngobrol sama panitia dan ketua pelaksananya. Iya, jadi Panitia. iya makanya gimana ya pas persiapan karantina sama latihan intensif itu gitu. Dari Dimas Rizal dulu. Baik. Iya. Kalau persiapannya nih dari panitia itu sebenarnya chillnya Chill waktu banget. hari ya. Tapi sebelumnya pasti stres iya. Karena kita juga nyiapin bagaimana di Masjid Ajeng Stetsa 2023 itu yang terbaik dan bahkan sampai dijuluki DDS sudah setingkat duta kota. Itu sangat luar biasa dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia. Kita sebenarnya kalau menentukan finalis nih, kalau karantina kan ya udah tinggal nyiapin materi dan lain sebagainya. Tapi kalau nentuin finalis itu literally itu sangat ribet sulit dan juga sangat banget. deg-degan. Kita aja waktu pengumuman final itu malah kita Iya, juga ikut deg-degan. deg-degan. Sesulit itu ya? Apalagi waktu Sesulit itu itu. aku lagi ada tugas luar now. Jadi aku kan Iya. gak di sekolah tuh. Terus tiba-tiba kayak aduh, iki sopor. Bingung nentuin finalisnya. Iya. Terus akhirnya keluar tuh nama-namanya itu berdasarkan pertimbangan penilaian dari bapak ibu guru, panitia, kesiswaan, Kepala siswa sekolah, SMA Negeri Depok Malang. semuanya lah pokoknya. Jadi semua elemen yang ada di SMA Negeri Depok Malang itu sama-sama menilai kalian para finalis di Masjid Ajeng Stetsa. dan akhirnya ketemulah ya finalis-finalis yang keren-keren banget nih pastinya. Nih, buat penjelasan buat kalian-kalian di rumah yang masih berpikir bahwasanya di Masjid Ajeng Stetsa itu jalur orang dalam, Oh, bos. gak ada. Nggak Nggak ada ada sama nih, sekali. nggak ada. Big no Klarifikasi banget. langsung nih sama panitianya. Gak ada. Nggak.
nggak ada. Kita anti banget sama orang dalam. Iya. Aduh, nggak sih. Kalau di Dimas Jayeng Stetsa itu berbeda sih dengan duta-duta sekolah lainnya, karena kita di sini basicnya duta pendidikan, di mana kita itu menilai dari pendidikannya, bukan dari modelnya, bukan dari postur tubuhnya, dari bahasa Inggris itu sebenarnya buat penilaian tambahan, bukan penilaian utama di seleksi Dimas Jayeng Stetsa. Tapi bahasa Inggris menentukan kedudukan kalian dan juga menentukan kalian lolos gak nih di finalis kayak gitu. Nilai tambahan ya di Mas. Benar. Apalagi sopan santunnya. Waduh, itu penting banget sih. itu ya. Oke, dari penjelasan Dimas Rizal tadi nih, buat kalian-kalian yang ada di rumah, yang perlu kalian amati adalah seleksi dari Dimas Jayeng Stetsa ini yang katanya udah setingkat duta kota, itu tidak hanya sesederhana seleksi berkas, lalu tes tulis, wawancara, dan juga tes minat bakat. Kalau kata Diajeng Deva tadi, itu merupakan pembuka dari seleksi Dimas Jayeng Stetsa ini. Bukan apa-apa, masih belum klimaksnya. Nah, aku dulu juga berpikir seperti itu. Apakah ketika kita seleksi, habis tes minat bakat, diumumkan sebagai finalis nih, masih kaget-kaget udah menjadi finalis, terus udah selesai, gitu aja. Kita udah jadi dutanya SMA Negeri 4 Malang. Tentu saja tidak. enggak ya. Kita setelah itu menjalani masa karantina selama kurang lebih 2 bulan ya, Diajeng Deva ya. Dan itu merupakan salah satu kunci menurutku. Dari yang awalnya mungkin kalian tidak tahu menahu mengenai kedutaan, jadi tahu nih mengenai sikap, mengenai manners, mengenai bagaimana cara kita mengobrol di depan orang lain, mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya, seperti itu. Wow, keren banget. Berarti seleksinya itu tak segampang itu gitu ya. Kayak lagunya siapa nih? Oke, langsung aja gak sih next question. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua. Gimana sih rasanya pakai selempang? Apalagi selempangnya merah. Wow. Kita aja beda ya. Iya. Kita hitam, dia merah. Oh ya, kenapa Gimana sih nih? warnanya berbeda? Ada yang bisa jelasin nggak? Mungkin dari Diajeng Deva gantian nih. Waduh, langsung saya lagi ya. Jadi ya, kalau misalnya untuk perselempangan sendiri, Dimas Jayeng Stetsa ini mempunyai selempang yang sama seperti Dimas Rizal dan Diajeng Naura. Jadi ada tulisan yang Dimas dan Diajeng Stetsa ini. Lalu ada juga yang ada apa ya itu? Selempang Title. duta. Iya, title. Iya, betul, title namanya. Jadi ada duta teknologi, ada inteligensi, Anti terus narkoba. Berbakat. iya, berbakat. Ya, pokoknya lingkungan. ya semuanya itu yang mengenai Dimas Jayeng Stetsa. Iya, nah untuk winner ini tidak ada yang selempang titelnya. Jadi titelnya itu Merah ya? Merah. ya merah karena apa ya? Dia perwakilan dari duta sekolah ya. Iya. Iya, jadi kayak udah representasinya, jadi makanya dia hanya ditulis Diajeng Diajeng dan dan juga Dimas. Dimas gitu. Iya, jadi winner ini adalah yang membawai semua title-title di bawahnya. Iya, dan juga dibedakan dengan warnanya. Warnanya kenapa sih kok merah? Karena merah itu menunjukkan keberanian dan juga ketulusan hati. Yang dimana merah itu juga darah kita ya. Dan batik Stetsa kan juga warnanya merah. Iya, betul, dominan merah ya. Iya, benar. Emang anak Stetsa berani-berani nih ya? Benar, berani dong. Iya dong. Kalau rasanya gimana sih rasanya pakai selempang? Iya, awalnya tuh dulu saya penasaran juga, sempat ada di posisi yang penanya ini, gimana ya rasanya. Jadi pas karantina itu ada sesi kita memakai selempang untuk Session pertama ceremony. kalinya. Iya, session ceremony. Itu saya merasa, oh jadi gini rasanya nggak bisa dijelasin ya. Kayak wah gitu. Gak usah dijelasin, cuman wah. Iya, karena apalagi ya kalau misalnya kita pakai yang sekarang ini beda dari yang dari karantina itu, kita sudah melewati 2 bulan itu, jadi sudah melalui semua kesulitan, hambatan itu, jadi Dan kayak ini hasilnya seperti itu ya? iya, ini hasilnya, jadi terharu, bangga dan Jangan nangis dong. apa ya, dan saya juga setiap lihat ini kayak ingat orang-orang di sekitar saya udah percaya sama saya. Aduh, aku tuh harus now. Aku terlalu banget sih ini. Terus panitianya juga apa ya,
saya dulu takut banget sama panitia. Jujur ya. Soalnya apa ya, takut salah gini. Jadi orangnya tuh takut salah gitu. Terus ya intinya saya lebih banyak bersyukur dan merasa berterima kasih banyak sih. Kalau ini Mas Raffi gimana nih? Kalau dari aku sih gimana sih rasanya pakai selempang? Mungkin dari awal jujur penasaran ya. Dan yang udah dijelasin dari Diajeng Deva tadi, kita udah melewati banyak sekali dan juga udah spend banyak sekali tenaga, waktu dan lain sebagainya, sehingga menghasilkan selempang merah ini. Alhamdulillah banget nih ya. Alhamdulillah. Meskipun pada waktu grand final nggak menyangka-nyangka bahwasanya tiba-tiba didorong ke depan, dinobatkan menjadi the winner of Dimas Djajeng Stetsa dan diberikan selempang yang berwarna merah gitu. Jujur daripada rasa seneng nih, senengnya itu ada 40% dan sisanya 40%. kepikiran berat banget nih selempang. Berarti ada tanggung jawab baru Iya, gitu ya. Betul. Tanggung jawab baru sebagai the winner of Dimas Djajeng Stetsa tahun 2023 seperti itu. Wow, oke. Lanjut ke next question. Bagaimana pesan dan kesan selama menjabat menjadi Dimas Djajeng Stetsa? Kesan dan pesan. Jadi untuk selama ini kalau buat teman-teman yang belum tahu, kita baru menjabat itu mulai dari bulan Juli ya. Juli itu dari masuk sekolah. Mei itu grand finalnya. Iya. Dan mulai aktif di sekolah itu bulan Juli ketika kita masuk. Iya, benar-benar. Jadi masih beberapa bulan. Nah, buat teman-teman yang penasaran yang udah kepo nih, kapan pembukaannya, kapan pendaftarannya? Karena banyak banget yang tanya di luar sana. Kak, ini gimana sih daftar DDS itu? Kapan sih pembukaannya? Aku pengen masuk nih jadi dutanya sekolah. Banyak banget di calon-calonnya ya kan. Iya. Kalau untuk kesan pesan sendiri di lingkup internal jujur seneng sih dikumpulkan dengan teman-teman yang benar-benar support. Nah, misal aku lagi kesulitan, kita bisa curhat nih di grup. Kak, aku lo ada ini dan teman-teman benar-benar support banget, benar-benar ngasih saran-saran yang bisa kita gunakan lah, realistis, nggak halu. Ada beberapa temanku yang kayak gitu soalnya di kelas. Terus mungkin tambahan dari Diajeng Deva. Pesan saya selama menjabat menjadi DDS 2023 ya. Sejauh ini ya, karena kita menjabat yang tadi Dimas Raffi bilang dari bulan Juli nih. Nah, ternyata Dimas Djajeng Stetsa ini bentuknya itu seperti organisasi, dan yang mana saya ini bukan organisasi people nih. Aduh, jadi First time ya. Iya, first timer nih. Jadi untungnya di sekitar saya ini banyak banget teman-teman yang baik, dan terutama dari rekan-rekan Dimas Djajeng Stetsa 2023 yang mau merangkul dan apa ya, mungkin ada job yang punya kita sendiri tapi kita nggak tahu nih. Nah, pasti dibantuin, dan apa ya, lingkungan sekitar itu nggak apatis gitu. Dan terutama juga dari Dimas Djajeng Stetsa yang 2023, mereka kayak kan udah istilahnya lepas jabatan. Betul. Ya. Nah, tapi mereka itu tetap apa ya, kita tetap komunikasi gitu, jadi tetap dibantu ya. Tetap dibantu sama mereka, jadi kayak ya Allah, baik banget loh. Jangan nangis loh ya. Istilahnya tim di balik layar gitu ya. Iya, jadi kayak karena lingkungan yang suportif ini, jadi benar-benar bantu buat beradaptasi sampai nanti kita lengser ya. Waduh. Mas, saya batuk ini saya. Masih lama tuh ya. Iya, masih lama. Jadi ya, kayak ngomong-ngomong pesan dan kesan selama menjabat menjadi DDS, ini kayak pertanyaan yang tepat juga ya buat diajukan ke DDS 2022 nih. Waduh, jadi lempar Kok kita ya yang kena ya? Lempar gitu. Kalau misalnya dari aku nih ya, kesan-pesannya nih, wah nggak bisa dijelasin sih. Bener-bener Dimas Djajeng Stetsa ini ibaratnya bukan suatu organisasi lagi, tapi kita ini adalah suatu keluarga yang dimana kita punya misi buat memajukan SMA Negeri 4 Malang. Kita kerja bareng, kita seneng bareng, susah bareng, semuanya itu dilakuin bareng-bareng, dan banyak banget hal positif yang bisa aku dapat dari sini. Gak cuma tentang 3B brand beauty behavior, tapi kita juga belajar tentang gimana menghargai orang lain, gimana caranya kita bisa bekerja dalam seorang dengan banyaknya macam-macam orang di sana. Ada yang inilah itulah. Nah, itulah gimana caranya kita bisa jadi satu keluarga yang erat banget, dan kita bisa membuat SMA Negeri 4 Malang ini lebih baik dari sebelumnya. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau
kesan dan pesannya sangat wow, karena sebelumnya aku juga anak organisasi sebenarnya, tapi di DDS ini sangat berbeda banget, dimana organisasinya itu lebih santai, kekeluargaannya lebih erat banget. Bahkan kalau kita itu ya itu tadi bisa curhat-curhat di grup, terus tuh bisa apa-apa kayak mbak guys tuh kayak family banget gitu loh, family ya. Jadi kayak banget gitu. Tapi yang membuat aku terharu ya di Dimas Danjeng Stetsa 2022 ini, orangnya keren banget, humble banget. Meskipun kita juga ada yang kakak kelas, itu kita itu kayak dianggap sepantaran sama mereka, tapi tetap ilmunya yang paling penting di Dimas Danjeng Stetsa 2022 ini banyak sekali. Dan sampai kita kemarin ke pantai bareng ya. Oh iya, sempat ke pantai bareng. Bahkan pada saat bareng ya. Iya dong. Secara pas habisnya grand final nih kita deep talk sampai nangis sampai malam. Kan Dimas Danjeng Stetsa 23 ini juga lihat gak sih? Lihat banget. Cuma belum merasakan ya. Iya, belum merasakan. Apalagi waktu kita ke pantai itu keluarganya itu bener-bener keren banget gila. sih. Sampai nggak mau pulang. Bener. Nggak mau pulang. Meskipun hujan-hujanan nih ya. Jadi di sana itu hujan, terus tuh kita kayak have fun aja di sana, kayak healing gitu kan, habis pening 1 tahun menjabat gitu. Healing ya. Jadi seru sih. Jadi bagi kalian yang mau ikut Dimas Danjeng Stetsa 2024 nanti, jangan ragu, jangan takut, karena di sini kita itu bukan organisasi yang kayak kamu harus gini, ada peraturannya itu enggak. Yang penting kamu Ya percaya diri aja, yakin sama diri sendiri. Sama 3B itu tadi sih. Iya. Gitu guys. Oke, nggak kerasa nih ya kita udah di akhir pembicaraan. Bener. Nggak kerasa ya. Tapi sebenarnya aku masih kepo sih Nau. Apa Sama kan kalau di kita nih grupnya kan namanya kan DDS bisa yuk gitu kan. Oh iya, kalau misalnya Skill dari guys, DDS 23 nih apa sih grupnya namanya? Beritahu dia Sing Deva. Aduh, saya nih ya. Iya, jadi tadi tuh sudah disindir-sindir nih sama Dimas Rizal nih. Family. Ili banget ya tuh. Berarti kekeluargaannya sangat-sangat banget ya. Dilengkapi dengan rasa cinta dan juga sayangnya. Waduh. Bisa aja. Duh. Waduh, udah Nau. Ini kita udah berbincang panjang kali lebar kali tinggi. Sampai gedung MCC ini kayaknya habis ini tutup deh. Oke, terima kasih buat Dimas Raffi dan juga Diajeng Deva yang udah meluangkan waktu buat kita. Dan harapannya di Shaber kali ini juga menjadi Shaber terakhirnya di Dimas Danjeng Stetsa 2022. Dan dengan ini kami menyerahkan Shaber sepenuhnya kepada Dimas Danjeng Stetsa 2023. Tepuk tangan dulu dong. Harapannya nanti bisa dilanjutkan dengan kreasi-kreasi yang baru, inovasi yang baru, dan juga mengundang bintang tamu yang baru, dan pastinya bintang tamu yang memotivasi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Malang Creative Center yang telah memberikan waktu untuk kita podcast di sini. Tempatnya bagus banget dan juga sangat-sangat mendukung anak-anak remaja untuk meningkatkan kreativitasnya ya di sini ya. Pastinya. Dan juga terima kasih tentunya kepada SMA Negeri 4 Malang, pihak-pihak yang membantu dari pemerintah kota, lalu Dimas Danjeng Stetsa 2023, 2022, dan juga warga Stetsa tercinta. Oke, terima kasih sekali lagi buat Dimas Raffi dan juga Diajeng Deva terima kasih, yang udah guys. Dan juga Sheberian yang udah nonton sampai di sesi terakhir kali ini. Yeah. Baik, cukup sekian dari kami di Dimas Danjeng Stetsa, dan juga sampai jumpa di Shaber Podcast episode 4 nanti. Dadah. See you.